Dan salah satu fasilitas yang sangat luar biasa adalah disiapkannya Ramadan yang kita akan mulai masuk besok. Saya akan sebutkan jemaah sekalian kelebihan Ramadan yang saya susun tidak kurang dari 20 bonus kelebihan dari bulan Ramadan. Tentu saya akan sebutkan sebagian di malam ini dan insya Allah pada malam makan besok saya akan lanjutkan sisanya. Ramadan memiliki 20 kelebihan. Dan kalau ada satu swalayan, toko, supermarket, mall menawarkan 2-3 bonus saja, mungkin orang akan berbondong-bondong mendatanginya. Bagaimana kalau kita mendapatkan 20 manfaat? Dan manfaat ini bukan manfaat diskon, beli pakaian atau makanan, tapi sesuatu yang luar biasa. Yang pertama jemaah sekalian, kelebihan bulan Ramadan yang tidak bisa dibutakan mata kita dengannya dan depan mata kita adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bukanlah sebuah buku ditulis oleh profesor atau doktor, tapi buku yang diturunkan dari langit oleh pencipta langit dan bumi ini. Bukan hanya sebuah hiasan yang ditaruh di rak buku. Apapun yang kita ingin temukan di sana ada, petunjuk ada, kisah umat sebelumnya ada, bagaimana kehidupan kita di akhirat juga ada. Dan Al-Quran ini dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian, dan setiap tiba Ramadan, maka semua sahabat, semua tabi'in meninggalkan hampir seluruh kegiatan yang lain kecuali membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita memahami perilaku sahabat ini, kita akan lakukan hal yang sama dan jadikan Ramadan momen untuk mengenal Al-Quran. Dari 4 koinnya. Membacanya walaupun tidak mengerti artinya. Ini sudah ada pahala sendiri. Kemudian yang kedua mentadabburinya, mengambil makna dan hukumnya. Yang ketiga menghafalnya dan yang keempat adalah mengamalkannya. Membaca, kita tahu hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innahu yahdi syafi'an di ahli yawmal qiyamah. Bacalah selalu Al-Quran, selalu. Maka dia akan datang hari kiamat menjadi penolong bagi membacanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga dikatakan, Quran itu surah Al-Imran. Surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah akan datang hari kiamat dalam bentuk makhluk di depan Allah yang meminta kepada Allah agar pembacanya dimasukkan ke dalam surga sampai Allah masukkan ke dalam surga. Hadis yang lain juga kata Nabi SAW, pembaca Al-Quran, pembacanya, walaupun Anda belum mengerti artinya dibaca, dirutinkan sekian hari, maka hari kiamat disuruh baca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat demi ayat, sampai dia terus membaca dan derajatnya terus dinaikkan sampai dia tiba di derajat tertinggi di surga. Lalu Allah mengatakan, berhentilah kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Jadi tema membacanya adalah sebuah pola yang harus diketahui. Dan membaca Al-Quran yang diperhatikan oleh para sahabat adalah mereka membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan banyak di antara mereka mengkhatam 3 hari sekali, 6 hari sekali, maksimal mereka mengkhatam 40 hari sekali. Dan ini satu hal yang mendasar dan mesti kita pahami. Coba praktekin di bulan Ramadan ini jemaah sekalian. Sebagaimana kita rasa hajat kita penting sekali. Setiap buka HP melihat SMS, melihat WhatsApp, melihat BlackBerry. Maka setiap kali kita buka, coba program HP kita yang ada program Qurannya dibuka dan baca satu kali lihat 1 ayat saja. Berarti kalau satu hari kita melihat 50 kali, kita memiliki 50 ayat yang bisa kita baca dan setiap buruknya akan mendapatkan 10 pahala. Yang kedua adalah bagaimana kita mentadabburinya. Para sahabat kalau mentadabburi ayat Quran nanti yang mengambil maknanya tidak kenal lebih dari 10 ayat. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, bahwasanya kami selalu berkumpul beberapa orang lalu mengambil Al-Quran 10 ayat tidak lebih. Sampai kami menguasai bacaannya, kami memahami maknanya, kami menghafal dan mengamalkannya. Jadi 10 ayat, 10 ayat. Dan ini beda. Dengan membaca tadi beda. Imam Syafi'i rahimahullah pernah memegang fisik Al-Quran, lalu bertemu dengan beberapa ulama fikih yang belajar dengan beliau di Mesir. Lalu beliau berkata, menunjuk ulama-ulama yang belajar dengan beliau dari ilmu fikih, yang sedang pegang kitab fikih, sungguh kitab-kitab yang kalian pegang itu telah menyibukkan kalian dari ini. Beliau memperlihatkan Quran yang beliau selalu baca, padahal sebenarnya beliau sudah hafal Quran dari umur 9 tahun. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran, walaupun beliau sudah masuk Islam baru hafal Al-Quran, dan beliau biasa mengkhatam Al-Quran setiap malam sekali. Bahkan dalam kisah Uthman bin Affan dikatakan beliau mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witirnya. Satu rakaat terakhir 30 juz. Tetapi Qurannya ditemukan yang terbuat dari kulit. Pada saat beliau meninggal dunia itu sudah banyak yang sobek karena seringnya dibuka-buka. Jadi membaca Al-Quran adalah hukum sendiri walaupun tidak mengerti artinya. Kemudian kita mengambil hukumnya dan tidak lebih dari 10 ayat kalau ini. Kemudian menghafalnya juga sama. Coba diterapkan hafal 10 ayat saja. Kalau per hari kita bisa menghafal 10 ayat, di Ramadan 30 hari bisa kita akan memiliki 300 ayat jemaah sekalian.
Dan 300 ayat ini kalau kita memilih surah-surah yang kita sukai, maka atau surah yang terdiri dari 30 ayat, kita akan memiliki 10 surah. Dari 114 surah, caranya untuk menghafal adalah bagi sesuai dengan nama. Anda pulang sebentar ke rumah, mulai malam Ramadan pertama ini, coba ambil, buka daftarnya, Qurannya 114 surah. Coba misalnya laki-laki, bapak-bapak di sini suka dengan nama-nama laki-laki. Surah Muhammad, surah Yunus, surah Ibrahim, surah Hud, disendirikan. Ibu-ibu mungkin ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, disendirikan. Ada surah nama hewan-hewan, disendirikan. Lalu kemudian mulai dengan surah yang paling Anda senangi, lalu mulai dihafal 10 ayat. Dan tepis semua was-was syaitan yang mengatakan bahwasanya nanti kita lupa. Bagaimana belum menghafal sudah kita katakan lupa? Maka dihafal 10 ayat, dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, orang yang 3 orang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, para nabi-nabi, syuhada, dan para penghafal Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat karena banyak sahabat yang masuk Islam umur 60 tahun tapi mereka bisa menghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang masalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana pula diturunkan Al-Quran, maka para ulama fahamin ini adalah mereka bersahabat, membaca, terus merenungi Al-Quran itu, yang di dalamnya ada petunjuk bagi manusia dan juga penjelas terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, kata Nabi SAW, Al-Quran, Suhuf Nabi Ibrahim, itu diturunkan di hari pertama Ramadan. Kemudian Taurat Nabi Musa diturunkan hari ke-6 dari Ramadan. Injil Nabi Isa diturunkan di hari 13 dari Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan di hari 24 atau hari 27, 2 riwayat yang menjelaskan dari bulan Ramadan. Berarti Ramadan memang turunnya kitab-kitab tersebut. Yang kedua saudaraku, kelebihan bulan Ramadan adalah bulan yang diisi dengan pengampunan, pemutihan terhadap semua kesalahan. Kata Nabi SAW, mulai malam ini niatkan dalam hati yang benar. Hadis Nabi SAW yang mengatakan riwayat Bukhari, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan besok mulainya sampai selesai dengan izin Allah, diikuti dengan keimanan, yakin ini perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahala yang akan didapatkan, maka dia akan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diputihkan semua kesalahan dia. Dalam hadis yang lain, kayak mulai malam ini, pertahankan jemaah sekalian, jangan seperti banyak fenomena kita di Indonesia, begitu hari pertama, sepekan pertama ramai masjid, setelah itu kosong semuanya. Maka kita harus pahami, hadis Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang dirikan malam Ramadan, kayak sebentar kita akan terawih ini, dengan keimanan, yakin perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, juga diampuni dosanya yang telah lalu-lalu. Jadi pengampunan dosa yang luar biasa. Setiap tiba Ramadan, dalam hadis riwayat Tabarani, Ubadah bin Samit radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW setiap tiba Ramadan pasti mengumpulkan kami. Lalu berkata, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah turunkan naungannya. Semua umat Islam di Ramadan, di seluruh dunia pasti mereka akan bahagia. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan negara-negara kafir pun menaungi kaum muslimin, berlumba-lumba menyiapkan diskon dari produk mereka. Bahkan kita temukan di Eropa beberapa cuplikan yang saya lihat, mereka bahkan menghormati umat Islam dengan menutup beberapa kedai-kedai makanan mereka. Bahkan mereka membuka, berlumba-lumba mencari kesempatan mendapat keuntungan pada saat muslimin lagi buka puasa. Jadi pada saat itu ada naungan Allah SWT, bulan di mana Allah akan bersihkan semua dosa, Allah kabulkan semua doa, dan Allah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri kalian, karena orang yang gugur adalah orang yang dapatkan Ramadan, kemudian tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemutihan. Yang ketiga, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi muslim dari makanannya, pakaiannya, waktunya, semuanya diberkahi. Kata para ulama, bukti berkahnya Ramadan adalah orang yang malas ibadah pun akhirnya jadi mau ibadah. Karena waktu, lingkungan, situasi menarik dia untuk itu. Maka ini makna daripada berkah. Berkah dari sisi makanan misalnya, kita walaupun sudah seharian tidak makan, begitu berbuka puasa dengan makan beberapa butir kurma, sedikit kue, minum air, maka sudah kenyang terasa. Maka ini makna daripada berkah dari bulan Ramadan. Yang keempat, bulan diterimanya seluruh doa, hajat yang disampaikan. Maka kita tahu, doa ini adalah sesuatu yang kita sampaikan kepada Allah tanpa operator, dan semua hajat kita akan diterima. Asalkan memenuhi 4 syarat mutlaknya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi makanan, minuman, pakaian yang haram, serta tidak minta yang haram. Yang ketiga,
bagaimana dia tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doanya dan menunggu proses daripada didatangkan doa tersebut. Ada orang seperti ingin disulap, begitu minta ya Allah sembuhin, ingin sembuh langsung seketika pada saat itu. Tidak mungkin. Sunnatullah pasti akan ada proses. Kita kalau lapar, minta ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah laparnya akan hilang seketika? Tentu saja tidak. Akan ada proses, kita dapat makanan, dikunyah, kemudian ditelan, lalu kemudian hilang rasa lapar tersebut. Maka ada prosesnya. Dan yang keempat adalah bagaimana seseorang memahami doa melalui tahapan, bisa dikasih langsung, dihilangkan musibah, atau bahkan dia akan tayang dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Juga dalam hadis yang lain dikatakan 3 orang yang pasti diterima doanya. Yang pertama orang yang puasa, yang kedua orang yang musafir, dan ketiga adalah orang yang terzalim. Yang terima jemaah sekalian adalah bulan di mana kita bisa memperbanyak ibadah, kesempatan, dan juga menjauhi kemaksiatan. Insya Allah tinggal 2 menit, 3 menit lagi, saya akan tutup dengan poin-poin ini. Maka di mana bulan Ramadan ini, orang yang malas pun beribadah, dia akan rajin beribadah. Maka kita kesempatan menunggangi itu. Kalau hari-hari selain Ramadan, biasanya kita malas beribadah. Juga begitu kita terbuka pintu-pintu untuk bermaksiat. Tapi di bulan Ramadan, semuanya orang jadi terkontrol untuk itu. Contoh misal, besok kita berpuasa, tiba-tiba Anda lihat di depan apartemen Anda ada orang lewat, kita nggak tahu muslim atau tidak, tapi lewat dengan sambil makan misal. Saya yakin kalau Anda memiliki sedikit dari iman saja dan yakin lagi berpuasa, kita akan tersentuh dan merasa kenapa orang ini tidak puasa ya. Kita merasa rugi karena ada peningkatan kualitas, ada peningkatan keinginan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan juga di bulan Ramadan, semua orang yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata para ulama meredam dia untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan orang subhanallah yang sering pacaran bebas, mereka bahkan bisa membahasakan kepada pasangannya, ini puasa, Ramadan, kita libur dulu. Sampai membahasakan seperti itu karena memang subhanallah mereka akan terjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan juga yang keenam adalah kalau ada yang punya kelebihan harta dan bisa umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala haji plus bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, umroh fi Ramadan ta'dilu hujjatan mai. Umroh yang dikerjakan bulan Ramadan dengan 30 juta rupiah, maka itu akan mendapatkan pahala seperti haji yang kita tahu biayanya sekarang udah hampir mendekati 100 juta dan dilakukan sampai 5-6 hari dan umroh hanya dikerjakan 1-2 jam bisa menyamai pahala haji. Dan ini sebuah fadilah yang besar sekali. Terlebih lagi kita bisa sholat di Masjid Haram yang pahalanya lebih dari 100.000 pahala. Dan sampai minggu pertama Ramadan terbuka pendaftaran umroh. Maka maksimalkan umroh Ramadan karena memang pahalanya seperti haji bersama Nabi SAW. Yang ketujuh jemaah sekalian adalah ada bulan di mana dilipat gandakan pahala kita. Kita tahu Lailatul Qadar, saya tidak perlu panjang lebar jelaskan masalah ini, tapi dilipat daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan ini sama, ya, 83 tahun plus 4 bulan. Berada di 10 terakhir Ramadan, dan ini hanya di bulan Ramadan. 1 malam di malam-malam ganjil saja. Dan di sini, ya, kata para ulama, siapa yang mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Apapun yang kita lakukan, sedekah 1000 rupiah sama dengan 1000 rupiah yang kita dapatkan selama kita kerjakan selama 1000 bulan. Kita sholat malam dan ini puncaknya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, dengan sholat malamnya, tarawihnya, atau sholat tahajudnya dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, juga diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Intinya, semua yang kita kerjakan, amal soleh sekecil apapun, dilipat gandakan seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Juga di bulan Ramadan jemaah sekalian, kita diajurkan, ini 3 poin sampai 10 poin pertama saja. Poin ke-8 adalah bagaimana kita diajar dalam Ramadan untuk mengatur waktu. Membagi waktu antara ibadah kita dengan urusan dunia. Kalau Ramadan tiba, kalau hari-hari selain Ramadan biasanya orang malas pola Senin Kamis. Alasannya jam kerja, waktu kerja, panas udara dan seterusnya. Tapi bulan Ramadan kita dituntun untuk itu. Akhirnya kita bisa mengatur waktu walaupun panas, walaupun capek. Walaupun kita harus kerja mencari nafkah, tapi tetap kita akan paksakan diri berpuasa. Ada pengaturan waktu. Dibiasakan kita bangun, dibiasakan kita sholat malam, dibiasakan bangun di waktu sahur. Sahur itu biasanya 1 jam sebelum subuh. Dan kalau kita sadari, 1 jam sebelum subuh yang kita dilatih selama sebulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu sepertiga malam, di mana memang setiap hari kita disuruh tahajud dan Allah turun ke langit bumi menerima doa setiap hambanya. Maka ada pengaturan waktu yang dididik kita untuk membiasakan atau terbiasa melakukannya. Kemudian juga bulan Ramadan yang ke-9 adalah meredam syahwat dan hawa nafsu. Sabda Nabi SAW, "Ya hai anak muda, siapa yang bisa menikah, menikahlah.
Ya karena itu akan menjaga kesucian matanya dan kehormatan kemauannya. Kalau dia tidak bisa maka berpuasalah karena puasa akan meredam hawa nafsunya. Sedikitnya makanan dan minuman membuat kita teredam dari hawa nafsu kita. Manfaat bulan Ramadan agar terbiasa mengontrol hawa nafsu tersebut. Bahkan dengan pasangan halal saja kita tidak boleh sembarangan, hanya boleh berhubungan di malam hari. Dan yang terakhir dimasukkan adalah dengan puasa juga kita akan terlatih dan terbiasa meninggalkan sebuah penyakit yaitu atau sebuah hal yang berbahaya bagi diri manusia yaitu sifat emosi. Kata Nabi SAW, ya bukanlah puasa itu dari menahan lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari perbuatan sia-sia, perbuatan dosa dan emosi. Siapa yang sedang diajak bertengkar oleh orang lain sementara dia puasa, mestinya dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa 2 kali. Artinya kita disuruh redam emosi ini. Dan kata seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tuntun saya supaya hidup saya tenang, bahagia, nggak punya masalah dengan banyak orang. Kata Nabi SAW, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau marah. 3 kali. Dan subhanallah, di bulan Ramadan semana sebulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui program yang ada dan seluruh internasional semua muslim melakukannya. Dilarang kita mengangkat emosi atau emosi pada saat sedang puasa. Dan ini memang dilarang. Kalau orang aja bertengkar kita tinggalkan, subhanallah. Maka terdidik kita untuk menjauhi penyakit yang satu dan kita tahu penyakit-penyakit berat seperti stroke, darah tinggi semua disebabkan karena emosi. Dan dengan puasa Ramadan kita bisa mendapatkan atau menjauhi sifat ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa kita sampaikan di 10 poin ini bisa menjadi manfaat buat kita. Dan mohon maaf waktu yang saya ambil kalau memang ada tambahannya. Mudah-mudahan saja tetap dihitung majelis ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh ini dan dipulangkan Ramadan yang akan datang. Juga mengerjakan sholat malam dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari sisinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada benar dari Allah, saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.